Sepak bola antar klub TNI dari Batalion TP871 Lamaindo dan klub polisi dari Batalion Brimob Pelopor Batauga di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Insiden ini diduga kuat dipicu kesalahpahaman antar oknum usai menyaksikan laga final sepak bola Piala Bupati. Kericuan melibatkan ratusan personel TNI Batalion Infanteri 871 Lamaindo dan puluhan anggota Brimob terjadi di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi setelah pertandingan sepak bola usai kesalahpahaman antar individu di lapangan merembet pada tindakan anarkis. Akibat insiden ini, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan. Menyikapi hal tersebut, pimpinan dari kedua belah pihak yakni Dandim 1413 Buton dan Kapolres Buton ke lokasi untuk meredam emosi massa. Pertemuan khusus yang dihadiri oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam mediasi tersebut, kedua institusi sepakat bahwa peristiwa tersebut murni kesalahpahaman dan bukan merupakan konflik antar satuan. Keduanya juga berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melanggar prosedur. Saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, dengan para danyon sudah mengambil langkah. Dalam hari ini kita pertemukan dan kita capai kesepakatan bahwa kesalahpahaman ini sudah kita selesaikan. Mungkin ini adalah alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saya yakin rekan-rekan media semuanya kita satu juga, bahwa kita ini satu bangsa. Itu sebenarnya hanya riak-riak, kesalahpahaman ya. Tetapi alhamdulillah dengan pertemuan ini yang kita saksikan bersama, mereka begitu bersatu, rasa kekeluargaan lebih tinggi. Tidak ada lagi perbedaan di antara prajurit. Saat ini, personel TNI dan Polri telah bersama di lapangan sepak bola dalam mediasi damai yang digelar pemerintah daerah setempat. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Aksi pelaku yang hendak mencuri berangkas diketahui, sehingga korban ditikam pelaku dengan pisau hingga tewas. Jaga di sini satu. Tim gabungan kepolisian Banten menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Excel Harman Miller, 9 tahun, anak pengusaha sekaligus politikus PKS di kota Cilegon, Banten. Pelaku ditangkap saat sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Banten, Roy Syudin Sayuri, di kawasan Pabuaran, Ciwedus, Cilegon. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku nekat membunuh korban karena korban melihat aksi pelaku di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga meninggal dunia. Kenapa pelaku sampai bunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan kemudian kami dapat jelaskan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun pelapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan Ciwedus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal bercak darah, yang hasil pemeriksaan puslapor darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 di rumah korban yang berada di Komplek BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Ayah korban, Maman Soerman, mendapati korban dalam kondisi tengkurap dengan luka serius serta pendarahan hebat. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Salah satu alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Cilegon karena tekanan ekonomi. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Untuk motif yang dilakukan oleh pelaku, ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat cancer stadium 3 nasofasring. Dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta. Sehingga karena hutang ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Bisa sampai Ya, polisi mengungkap sosok pembunuh anak politisi PKS Kota Cilegon, Banten merupakan karyawan perusahaan ternama yang menyambi jadi pencuri. Pelaku ditangkap saat akan mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roisudin Sayuri. Mewah di sini. Ini dari atas kan? Dan satu dari atas. Ini bisa dari atas. Inilah detik-detik penangkapan HA terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roisudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol brankas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, berarti Ada kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, geger pembunuhan bocah SD anak petinggi PKS yang ditemukan tewas dengan 22 luka di rumahnya di Cilegon, Banten. Polisi masih menyelidiki motif apakah murni perampokan atau ada unsur dendam. Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS Maman Suherman tak kuasa menahan tangis mengetahui anak kesayangannya Muhammad Axel Putra tewas bersimbah darah di rumahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten. Sadis, bocah kelas 4 SD ini ditemukan penuh luka tergeletak di lantai 2 rumahnya. Polisi mendapati ada 22 luka di tubuh bocah berusia 9 tahun ini. 19 diantaranya merupakan luka tusukan senjata tajam. Polisi mengerahkan anjing pelacak saat olah TKP. Jejak pelaku tercium di tembok rumah. Diduga pelaku kabur dengan melompati tembok pagar rumah korban. Pembunuhan korban diketahui oleh sang kakak yang masih duduk di bangku SMP usai mendengar teriakannya. Saat kejadian, dalam rumah hanya ada korban dan kakaknya. Sementara seorang asisten rumah tangga yang biasa bekerja setengah hari
sudah pulang. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan 8 orang saksi, termasuk kakak korban. Selain menunggu hasil autopsi jasad korban, polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan beserta motifnya, apa murni perampokan atau dendam. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan dakwaan atas perkara dugaan korupsi pengadaan laptop. Kedatangan Nadiem disambut riuh tepuk tangan pengunjung sidang yang mayoritas pendukungnya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan dakwaan atas perkara dugaan korupsi pengadaan laptop. Nadiem tiba sekitar pukul 10 pagi menggunakan kemeja batik hijau berbalut rompi merah muda. Kedatangan Nadiem ke ruang sidang disambut riuh tepuk tangan dari pengunjung sidang yang mayoritas merupakan pendukungnya. Sidang juga dihadiri kedua orang tua Nadiem, yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Sebelum menjalani sidang, Nadiem terlihat menghampiri kedua orang tuanya seraya meminta doa. Sejumlah kelompok masyarakat hadir dalam sidang, mulai dari sopir ojek online, selebritas, hingga sutradara film kenamaan Mira Lesmana dan Riri Riza untuk mendukung Nadiem Makarim. Diketahui hari ini Nadiem Makarim menjalani sidang perdananya dalam kasus dugaan suap pengadaan laptop yang menjerat namanya setelah 2 kali ditunda karena alasan kesehatan. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari sidang pembacaan dakwaan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat sore Dilami, ada update terbaru apa dari sidang Nadiem sore ini? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Persidangan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, di mana ini ada 2 persidangan sebetulnya, Reni. Yang pertama merupakan persidangan pembacaan surat dakwaan dari Nadiem Makarim yang dimulai tadi pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan memang sudah selesai kira-kira tadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana tadi pembacaan untuk surat dakwaan dari jaksa membeberkan terkait dengan rincian kasus perkara Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020 hingga 2022 yang juga melibatkan ada 4 terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arif, Multiacha, kemudian Sri Wahyuningsi dan juga Juris, dan di mana tadi sempat disebutkan oleh jaksa penuntut umum di mana keempat orang ini termasuk Nadiem gitu ya, melakukan pengadaan sarana pembelajaran terhadap teknologi dan juga informasi, yakni pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management pada periode 2020 hingga 2022 yang dianggap tidak sesuai perencanaan dan tidak efektif dikarenakan di dalam proses pengadaan laptop Chromebook ini menyasar daerah 3T yang saat itu tidak terjangkau oleh akses internet, sehingga dinilai bahwa pengadaan dari Chromebook ini tidak efektif untuk pembelajaran dari anak pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Nah, kemudian dari kasus ini didakwa bahwa Nadiem dan sejumlah terdakwa lainnya telah merugikan negara senilai 2,18 triliun rupiah, dan Nadiem didakwa oleh pihak jaksa begitu ya melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang dugaan korupsi penyalahgunaan terkait dengan
kuasa sebagai di mana dengan kapasitas Nadiem saat itu adalah Mendikbudristek. Kemudian setelah tadi pembacaan surat dakwaan selesai, dilanjutkan yakni sidang kedua di mana dari pihak kuasa hukum mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap jaksa penuntut umum, di mana tadi untuk pembacaan eksepsi atau sidang eksepsi berlangsung dari mulai pukul 2 siang hari dan saat ini juga masih berlangsung. Ada sejumlah poin yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum. Yang pertama bahwa Nadiem Makarim ini akan bersifat kooperatif terkait dengan pelaksanaan dari keseluruhan pengadaan laptop Chromebook ini. Kemudian yang kedua, dari pihak kuasa hukum mengungkapkan bahwa mempercayai Nadiem Makarim ini tidak memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dan tidak memperoleh keuntungan pribadi, dan tim kuasa hukum siap dalam melakukan pembuktian secara terbalik. Dalam hal ini artinya dari kuasa hukum ini harus membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak menerima kekuasaan atau kekayaan begitu ya dari hasil korupsi. Nah, inilah yang memang menjadi poin-poin dari eksepsi tersebut. Nanti juga kami akan menunggu terkait lebih detail terkait eksepsi ini karena untuk persidangan masih terus berlangsung hingga sore ini. Reni. Baik, Dilami, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama tempat ditemukan jenazah anak perempuannya. Kini tim SAR gabungan memperpanjang masa pencarian 2 korban yang belum ditemukan, yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando, di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama di antara perairan Pulau Serai dan Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ditemukan jenazah anak perempuannya. Tim DVI Polda NTT mengidentifikasi korban secara menyeluruh. Meskipun data primer seperti sidik jari tidak dapat digunakan secara optimal akibat kondisi jenazah, tim DVI berhasil memperoleh kecocokan kuat pada sejumlah data sekunder, baik fisik maupun properti yang melekat pada korban. Kini jenazah berada di fasilitas kesehatan Labuan Bajo untuk penanganan lanjutan, sembari menunggu proses pemulangan ke negara asal. Sementara tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 2 korban yang belum ditemukan, yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Kemungkinan itu pasti ada, dalam artian karena kita tidak menemukan the bridge-nya, menemukan korbannya, orangnya kita tidak menemukan, karena info awal adalah korban berada di dalam kamar dan tidak bisa dibuka, itu info yang awal. Begitu dengan adanya perubahan ini, kita tidak tahu, namanya arus di bawah laut itu, begitu kita melihat ternyata korban dikeluarkan. Pada pencarian hari ke-11, 153 personel tim gabungan kembali ke lokasi pencarian dengan menurunkan ROV dan sonar untuk mendeteksi keberadaan KM Putri Sakinah di sekitar lokasi kejadian. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Slamet masih dilakukan. Upaya pencarian memasuki hari terakhir, bahkan melibatkan orang tua pendaki yang hilang. Ale, pulang Al! Pulang Ale! Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan, yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Semangat! Semangat! Siap! Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat! Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin.
Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari tanpa sengaja ditemukan oleh Praja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana di Aceh. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Air lagi. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari berhasil ditemukan oleh Praja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana. Penemuan korban tanpa disengaja dan saat korban ditemukan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga sedang berada di lokasi itu. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Saat ditemukan, sejumlah praja IPDN memberikan minum kepada korban, kemudian mengevakuasinya menggunakan terpal dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Wamendagri Bima Arya yang berada di lokasi saat penemuan pun ikut mengantar korban hingga ke rumah sakit dan mencoba berkomunikasi dengan korban untuk menanyakan identitasnya. Yang memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar mengajar di tenda darurat. Raut keceriaan pun terpancar dari wajah para pelajar. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Sekolahnya hancur, Pak. Semuanya kan udah rata, Pak. Jadi kami di sini lah, Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa, Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu, Bu. Benar, Pak. Jadi dibagi dua ya, Pak. Jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya kita terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini murid-murid di sejumlah wilayah terdampak bencana mulai bersekolah. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan berolahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Mendikbud memimpin upacara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Selain upacara, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki, salah satunya SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang. Kami salut kepada Bapak Ibu Guru yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa dan semangat itu mudah-mudahan terus
dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sempat saya masuk ke kelas juga, Bu Guru sudah mulai memberikan pelajaran dan melakukan dialog dengan murid-murid untuk mereka bisa semangat, bagian dari layanan psikososial. Ya, hari pertama sekolah siswa-siswi SD SMA SMA Negeri 12 Padang yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara siswa SMP Negeri 2 Pidijaya Aceh terpaksa harus kembali pulang karena tidak ada guru yang datang dan gedung sekolah yang masih tertimbun lumpur. Pada semua pihak terkunci menghadapi berbagai Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti upacara bendera di hari pertama masuk sekolah. Meskipun sisa lumpur masih terdapat di sekolah mereka, namun para siswa dan guru tetap semangat mengikuti kegiatan di hari pertama. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terdampak bencana banjir bandang 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat lalu. Jujur dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. Jadi tetap melanjutkan pembelajaran seperti sebelumnya. Sementara di Pidijaya Aceh, siswa SMP Negeri 2 Pidijaya yang juga korban banjir bandang dan tanah longsor terpaksa harus kembali pulang. Meski di depan gedung sekolah sudah tersedia tenda darurat, namun hingga menjelang siang tidak ada satupun pihak sekolah yang hadir. Sedih? sedih Kenapa merasa sedih? karena tidak bisa sekolah lagi. Kemarin belajar nggak? Nah, Kenapa? hari ini baru sekolah. Rumah kayak mana? Kena banjir nggak? Kena di belakang aja. Baju sekolah aman? Para siswa berharap pemerintah bisa segera membersihkan sedimen lumpur yang menggunung agar mereka bisa kembali belajar normal. Dari Padang, Sumatera Utara dan Pidijaya Aceh, Budi Sunandar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca banjir, TNI AD mendukung pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh Tamiang. Ratusan prajurit dikerahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari lumpur dan kayu. Prajurit TNI bersama masyarakat setempat gotong royong membersihkan material kayu dan sampah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Pembersihan dilakukan menggunakan sekop, cangkul, dan sapu. Alat berat juga dikerahkan untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat. Warga sekitar menyampaikan apresiasi dan berharap siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman. Informasi selanjutnya, pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.
Warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar oleh warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Ya, pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Dan benar saja api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga pun diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Datangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya. Polisi mengungkap motif pelaku pembunuhan anak politisi PKS beberapa waktu lalu. Pelaku nekat membunuh korban karena melawan saat hendak diikat. Polisi mengamankan HA, pelaku pembunuhan anak politisi PKS berusia 9 tahun yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pelaku diamankan saat hendak mencuri kembali di rumah mantan anggota DPRD Banten. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita senjata tajam yang digunakan membunuh korban dan digunakan kembali pada saat hendak mencuri rumah mantan anggota DPR. Dari pemeriksaan terungkap bahwa pelaku nekat membunuh korban yang masih berusia 9 tahun itu lantaran korban melawan saat hendak diikat oleh pelaku. Faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku hendak mencuri di rumah korban dan rumah mantan anggota DPRD. Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Motif ekonomi menjadi alasan nekat pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian. Pelaku diketahui memiliki utang sebesar miliaran rupiah akibat pinjaman online dan investasi kripto. Pelaku juga membutuhkan uang untuk pengobatan karena diketahui pelaku mengidap penyakit kanker stadium 3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Banten karena tekanan ekonomi. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofasring, dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena kebutuhan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama. Selamat sore Pak Yoga, ini pelaku telah ditangkap. Nah, dari pemeriksaan apa nih motif tersangka? Apakah murni pencurian atau memang ada dendam? Selamat sore Mbak. Untuk motif tersangka itu bisa dengan lugas kita jelaskan bahwa motifnya itu memang karena mengalami loss yang besar saat melakukan trading kripto. Itu bentuk trading kriptonya menggunakan leverage, di mana di sini lebih tepatnya perpetual futures. Baik, ini berarti murni karena tekanan ekonomi dan tidak ada motif lainnya sampai saat ini ya Pak Yoga? Tidak ada motif lain sampai saat ini, bisa dibuktikan bahwa tidak ada kenal satupun, karena memang baik dari pelaku kepada korban maupun keluarga korban, memang pure dia mencari rumah-rumah mewah untuk dilakukan pencurian. Baik, apa yang membuat pelaku membunuh korban dengan cara kejam karena korban mengalami 22 luka tusukan? Bisa kita jelaskan Mbak, untuk ketika di dalam rumah pada saat kejadian, itu pelaku berusaha membekap korban dengan cara mau melakban korban. Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul dan berontak kepada pelaku. Pelaku merasa kesal, lalu membekap mulut, lalu melakukan penusukan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, kalau untuk pelaku sendiri sudah pernah melakukan kasus serupa atau baru pertama kali Pak Yoga? Pelaku belum pernah terdaftar sebagai residivis dalam tindak pidana manapun. Ini first time dia, bisa dibuktikan dari track record si pelaku. Baik, adakah pelaku lain? Tidak ada pelaku lain. Bukti CCTV dari kita sudah jelas bahwa memang jam berapa dia masuk sampai jam keluar dia masuk di dekat TKP. Tapi ini rumah korban memang sudah lama diincar atau secara acak melihat rumahnya mewah langsung berupaya untuk melakukan pencurian begitu? Modusnya random 50-50, apabila dengan cara memencet bel rumah, apabila di rumah itu ada orang atau banyak orang, dia akan menggunakan pertanyaan menanyakan alamat sekitar. Baik, berarti jelas tidak ada motif dendam dan tidak ada motif politik juga ya Pak Yoga ya? Tidak ada motif dendam, tidak ada motif politik. Kalau untuk sampai saat ini sudah dijerat dengan pasal apa saja atau akan dijerat dengan pasal apa saja Pak Yoga? Dengan pasal pembunuhan sesuai dengan KUHP terbaru, itu di pasal 458 ayat 1 dan ayat 3, itu ancamannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Yoga sudah bergabung di iNews Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat selalu. Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Membacakan eksepsi. Agenda sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem yang merupakan terdakwa atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahkan wewenang yang dimiliki saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Nadiem langsung mengajukan eksepsi. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya?
Ya, momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, yakni Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela, menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2 dan Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Ya, Purwanto meminta ketiga anggota TNI itu untuk menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI itu sempat mundur beberapa langkah, namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lainnya. Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 19-nya, badan pemerintah jika tanpa... Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menjelaskan maksud pasal 256 KUHP tentang demonstrasi. Tiap orang yang ingin melakukan unjuk rasa tidak diwajibkan untuk izin, melainkan hanya harus memberitahukan kepada pihak kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina, itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bersifat delik aduan absolut. Pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. Sebelumnya, Undang-Undang KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 2 Januari 2026. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi patung macan terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto. Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi ini terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto dengan patung yang menjadi ikon desa ini. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Kediri ini hanya ingin melihat langsung patung macan putih yang disebut-sebut memiliki bentuk unik. Karena pertamanya lihat di Instagram kayak menarik gitu, terus habis itu coba pengen lihat real life-nya, pengen lihat aslinya, ternyata memang bagus gitu, unik. Sejak viral 2 pekan terakhir, keberadaan patung macan putih ini tidak hanya menjadi ikon baru Desa Balong Jeruk, namun juga memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar melalui UMKM yang tumbuh seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Seperti diketahui, patung macan putih tersebut merupakan karya Suwari, seniman lokal warga Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang. Suwari mengerjakan patung tersebut selama 18 hari dengan anggaran total 3,5 juta rupiah. Dana pembuatan patung berasal dari dana pribadi Kepala Desa Balong Jeruk, Safi'i. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Afnan Subagio di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selamat sore Afnan, seperti apa situasi terkini di sana? Masih ramai warga kah? Selamat sore, ya. Ini saya berada di patung macan putih Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana tempat ini menjadi tempat wisata dadakan dan ramai pengunjung. Bisa kita lihat, kita mulai menuju ke patung. Ini ramai sekali. Beginilah kondisi patung macan putih yang bentuknya unik. Ini yang menjadi keunikannya. Dan di sini banyak pengunjung yang berfoto-foto. Dia menjadi tempat wisata dadakan bagi warga Kediri maupun dari luar Kediri, Jawa Timur. Selain itu juga mendatangkan ekonomi bagi para pedagang lokal. Punya banyak pedagang sepanjang jalan timur. Dan terjadi setiap hari semakin lama semakin ramai. Baik, ada aktivitas apa saja di sana selain ada warga yang bersuah foto, lalu ada aktivitas apa saja, Afnan, di sana? Selain berfoto, hanya aktivitas ini ya banyak pedagang UMKM lokal, berbagai macam pernak-pernik, souvenir, makanan, dan lain-lain. Jadi ini juga akan mendatangkan perekonomian bagi warga sekitar yang cukup lumayan, termasuk parkir untuk mendapatkan pemasukan untuk warga sekitar. Tujuannya utamanya adalah untuk berfoto dengan patung yang unik ini, patung yang dibuat oleh Bapak Suwari. Menurut cerita Bapak Suwari, patung ini sebetulnya tidak seperti ini. Memang benar-benar kayak patung yang menerkam, tapi dalam perjalanan ada perubahan yang tanpa disadari oleh Pak Suwari. Seperti ini, katanya seperti itu. Ya Afnan, selain itu katanya ada warga yang juga sampai menjual souvenir-souvenir begitu, benar nggak? Betul, souvenir ada yang menjual kayak kaos itu kaos yang disablon dengan patung macan putih ini. Baik, ini kan warga berdatangan dari berbagai daerah. Kalau warga setempat dengan ramainya lokasi patung tersebut bagaimana, Afnan? Warga merasa senang karena desanya yang dulu tidak begitu dikenal, begitu sepi, ternyata sekarang menjadi ramai. Dan menjadi tempat wisata. Jadi ini merupakan keberkahan bagi warga Desa Balong Jeruk. Baik, warga jadi happy ya, Afnan ya. Baik Afnan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, selain jadi tempat wisata baru, patung macan putih gemoy yang viral di Kediri, Jawa Timur memberikan berkah untuk warga sekitar. Ya, patung macan putih yang viral di media sosial pada awal Desember 2025 menjadi wisata baru di Kediri, Jawa Timur. Ratusan pengunjung datang untuk melihat langsung patung macan putih gemuk yang disebut-sebut memiliki bentuk unik dan menggemaskan. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto di sekitar patung. Tak hanya itu, pedagang di sekitar lokasi juga kebagian berkah. Dengan ide kreatifnya, balon yang menyerupai patung macan putih juga dijual di sekitar lokasi. Ya, selain itu pemirsa, patung harimau culun lainnya juga viral di media sosial. Selain patung harimau di Kediri, warganet juga dihebohkan dengan patung harimau berkaki pendek yang dikenal dengan istilah patung harimau stunting. Ya, warganet dibuat gagal fokus oleh patung harimau mungil bin lonjong yang ditemukan warga di pinggir jalan. Patung yang lebih mirip kucing jenis munchkin ini memiliki kaki yang pendek hingga warganet menyebutnya dengan istilah patung harimau stunting. Tak hanya harimau stunting, warganet juga menyebut patung itu mirip kucing oyen spesies baru. Belum diketahui di mana letak patung ini, namun keberadaannya menjadi perbincangan warganet di jagat maya. Pertandingan sepak bola antara klub TNI dan klub polisi di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Insiden diduga lantaran kesalahpahaman antara oknum usai menyaksikan laga final sepak bola Piala Bupati. Kericuan melibatkan ratusan personel TNI Batalion Infanteri 871 Laimando dan puluhan anggota BRIMOB terjadi di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi setelah pertandingan sepak bola usai kesalahpahaman antar individu di lapangan merembet pada tindakan anarkis. Akibat insiden ini, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan. Menyikapi hal tersebut, pimpinan dari kedua belah pihak yakni Dandim 1413 Buton dan Kapolres Buton ke lokasi untuk meredam emosi massa. Pertemuan khusus yang dihadiri oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam mediasi tersebut, kedua institusi sepakat bahwa peristiwa tersebut murni kesalahpahaman dan bukan merupakan konflik antar satuan. Keduanya juga berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melanggar prosedur. Saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, dengan para danyon sudah mengambil langkah. Dalam hari ini kita pertemukan dan kita capai kesepakatan bahwa kesalahpahaman ini sudah kita selesaikan. Mungkin ini adalah alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saya yakin rekan-rekan media semuanya kita satu juga, bahwa kita ini satu bangsa. Itu sebenarnya hanya riak-riak, kesalahpahaman ya. Tetapi alhamdulillah dengan pertemuan ini yang kita saksikan bersama, mereka begitu bersatu, rasa kekeluargaan lebih tinggi. Tidak ada lagi perbedaan di antara prajurit. Saat ini, personel TNI dan Polri telah bersama di lapangan sepak bola dalam mediasi damai yang digelar pemerintah daerah setempat. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman warga di Desa Pakana, Wajo, Sulawesi Selatan. Akibatnya 6 rumah dan 2 motor ludes dilalap si jago merah.
Asap tebal disertai kobaran api yang berasal dari 6 rumah warga di Waju, Sulawesi Selatan membuat panik. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Diduga api berasal dari dapur salah satu rumah warga yang menyebar ke rumah lain. Tak hanya melalap 6 rumah warga, kebakaran juga menghanguskan 2 motor yang terparkir di salah satu rumah. Petugas sempat kesulitan padamkan api karena material bangunan yang mudah terbakar dan angin yang kencang. Meski tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, seorang wanita pekerja warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan bosnya yang telah meruda paksa dirinya. Selain pelaku, istri pelaku juga dilaporkan karena telah bekerja sama merekam kejadian tidak senonoh tersebut. Seorang wanita pekerja warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan bosnya yang telah meruda paksa dirinya ke Polrestabes Makassar. Selain pelaku, istri pelaku juga dilaporkan karena telah bekerja sama merekam kejadian tidak senonoh tersebut. Korban melaporkan para pelaku didampingi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain tindak kekerasan seksual, korban juga sempat disekap di rumah para terlapor. Korban sempat mengirim pesan kepada keluarga dan memberitahu bahwa dirinya dalam keadaan terancam. Sementara penyidik unit PPA Polrestabes Makassar telah menyita telepon genggam terlapor sebagai barang bukti. Satu terlapor telah diamankan, sementara terlapor lain masih dalam proses pemanggilan oleh penyidik. Terlapor harusnya 2, tapi suaminya belum ditahan dengan dasar masih menyelesaikan jualan dulu, dan mereka katanya mau kooperatif, nanti suaminya akan datang sendiri. Ya itu yang kami tunggu, karena kan bagaimanapun tidak bisa ini dilepas, karena suaminya dengan sadar melakukan persetubuhan itu di bawah tekanan istrinya. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Selama proses penyidikan, korban akan mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum dari UPTD PPA Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, linglung dan diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam kondisi mabuk. Seorang pemuda ditangkap warga di atap sebuah rumah di Jakarta Selatan. Usai diamankan, pemuda tersebut diserahkan ke polisi. Warga Pancoran Barat 8 Jakarta Selatan dibuat heboh dengan aksi seorang pemuda di atap rumah warga. Berusaha melarikan diri saat ditangkap, warga pun mengejarnya hingga ke atap rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap usai terjatuh. Menurut polisi, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras linglung hingga naik ke atap rumah warga dan diduga hendak melakukan aksi pencurian. Mereka posisinya memang mabuk dan memang dia panik. Diduga ada rencana melakukan pencurian lah, tapi sampai saat ini tidak ada ditemukan, baru diduga. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi. Kasusnya berakhir damai, pelaku mengganti kerusakan rumah warga serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama, tempat ditemukan jenazah anak perempuannya. Kini tim SAR gabungan memperpanjang masa pencarian 2 korban yang belum ditemukan, yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando, di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama di antara perairan Pulau Serai dan Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ditemukan jenazah anak perempuannya. Tim DVI Polda NTT mengidentifikasi korban secara menyeluruh. Meskipun data primer seperti sidik jari tidak dapat digunakan secara optimal akibat kondisi jenazah, tim DVI berhasil memperoleh kecocokan kuat pada sejumlah data sekunder, baik fisik maupun properti yang melekat pada korban.
Kini jenazah berada di fasilitas kesehatan Labuan Bajo untuk penanganan lanjutan sembari menunggu proses pemulangan ke negara asal. Sementara tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Kemungkinan itu pasti ada, dalam artian karena kita tidak menemukan the bridge-nya, menemukan korbannya, orangnya kita tidak menemukan karena info awal adalah korban berada di dalam kamar dan tidak bisa dibuka, itu info yang awal. Begitu dengan adanya perubahan ini, kita tidak tahu namanya arus di bawah laut itu, begitu kita melihat ternyata korban dikeluarkan. Pada pencarian hari ke-11, 153 personel tim gabungan kembali ke lokasi pencarian dengan menurunkan ROV dan sonar untuk mendeteksi keberadaan KM Putri Sakinah di sekitar lokasi kejadian. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Slamet masih dilakukan. Upaya pencarian memasuki hari terakhir, bahkan melibatkan orang tua pendaki yang hilang. Alif, pulang Al! Pulang Alif! Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Khalid, semangat! Semangat! Siap! Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat! Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca bencana di Sumatera, sejumlah akses terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren, Aceh. Relawan kemanusiaan mengerahkan ekskavator untuk menghubungkan akses yang terputus. Pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumatera, sejumlah akses terputus di Desa Alwek Kuta menuju Desa Kuala Cerape di Kabupaten Biren, Aceh. Demi pulihkan akses yang terputus, relawan kemanusiaan kerahkan 1 alat berat untuk aktivitas warga bisa kembali pulih. Pasca bencana, bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan masih minim karena akses pendistribusian masih banyak yang terputus. sekolah, mau ke Pugasa, mau ke masjid. Selain itu, masyarakat yang terdampak juga membutuhkan air bersih karena sumur-sumur warga rusak terendam lumpur. Ini ada 3 daerah yang terputus dan daerah tersebut alhamdulillah akan diuruk dengan tanah, batu, dan pasir yang kita sewakan juga 1 alat berat atau ekskavator sehingga mempermudah pekerjaan. Kalau jalan ini terhubung, maka akan memudahkan akses warga untuk mendapatkan pendistribusian bantuan. Terima kasih kepada relawan kami yang telah membantu kami membawa ekskavator untuk membuat jalan alternatif untuk masyarakat di Desa Alwek Kuta ini bisa ke tempat musala atau pulang ke rumah masing-masing. Relawan kemanusiaan berharap pemulihan akses yang terputus ini bisa menjadi awal masyarakat kembali beraktivitas dan perekonomian warga kembali berputar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, tim kesehatan gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di Posko Kesehatan Gabungan Kecamatan Mesidah dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak. Tim Kesehatan Gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di Posko Kesehatan Gabungan Kecamatan Mesidah dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Pantan Kuli serta Desa Cemparam Lama dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan 37 personil tim kesehatan gabungan dari tenaga medis kecamatan, bidan desa, perawat puskesmas, tenaga kesehatan TNI, serta dokter dan komunitas relawan. Unsur TNI dan Persit Kartika Chandra Kirana juga turut membantu kelancaran kegiatan ini. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan masyarakat, trauma healing melalui play terapi bagi anak-anak, serta penyaluran bantuan perlengkapan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, bantuan perlengkapan sekolah dari PNS Kodam Iskandar Muda juga disalurkan. Melalui pelayanan ini diharapkan kesehatan masyarakat terdampak dapat terjaga sekaligus membantu pemulihan kondisi psikologis, khususnya anak-anak sebagai bagian dari komitmen TNI bersama unsur terkait dalam penanganan bencana. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar mengajar di tenda darurat. Raut keceriaan pun terpancar dari wajah para pelajar. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Karena sekolahnya hancur, Pak. Semuanya kan udah rata, Pak. Jadi kami di sinilah, Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa, Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu, Bu. Benar, Pak. Jadi dibagi dua ya, Pak. Jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita pun merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya kita terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Tiba di New York, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istri dibawa ke pusat tahanan Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Maduro ditahan di penjara Brooklyn, tempat para pelaku kriminal berat
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dibawa ke pusat tahanan Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, Amerika Serikat setelah tiba di Manhattan dari Pangkalan Udara National Stewart menggunakan helikopter. Konvoi yang membawa Nicolas Maduro bersama istrinya menembus kerumunan warga di sekitar Brooklyn. Maduro ditahan di penjara Brooklyn, tempat para pelaku kriminal berat. Maduro akan menghadapi dakwaan di Pengadilan Federal Amerika Serikat di Manhattan atas tuduhan narkotika. Maduro dan istri Cilia Flores ditangkap pasukan elit Amerika Serikat Delta Force di kediamannya hanya beberapa saat setelah militer Amerika Serikat membombardir kota Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Militer Amerika Serikat menangkap Maduro beserta istri atas perintah langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menuntut agar Presiden Venezuela dan istrinya dibebaskan. La inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Por herencia, tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio. Ya, usai diserang Amerika Serikat, sejumlah fasilitas militer Venezuela porak-poranda. Seorang prajurit berbagi kisah heroik saat serangan pasukan khusus Amerika Serikat berlangsung. Inilah kondisi Pangkalan Udara La Carlota di negara bagian Miranda, Venezuela, usai diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Amerika Serikat Delta Force yang mengerahkan 150 pesawat menyerang instalasi militer, bandara, pelabuhan, serta rumah persembunyian Presiden Maduro. Akibat serangan ini, sedikitnya 40 orang yang sebagian besar merupakan pengawal Presiden Maduro meregang nyawa. Sementara itu, tentara Venezuela yang terluka menceritakan pengalaman mereka saat serangan militer Amerika Serikat yang berlangsung pada dini hari tanggal 3 Januari. Salah satunya adalah Ricardo Salazar, sersan senior ketiga Batalion Rivas. Setelah menyadari adanya ledakan, Salazar mengambil sistem rudal anti pesawat buatan Rusia. Namun belum sempat ia menggunakan senjata itu, sebuah bom meledak di dekatnya. Escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido. Un momento no escuché un helicóptero, nada de eso. Usai dibombardir Amerika Serikat, pihak keamanan Venezuela memperketat pengamanan di sejumlah kawasan. Pemerintah Venezuela mendesak rapat darurat Dewan Keamanan PBB usai invasi militer Amerika Serikat dan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Ya, sejumlah pemimpin dunia mengutuk serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela. Salah satunya mengatakan serangan Amerika sebagai tindakan pengecut. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? De igual manera, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervención en Venezuela. U svetu dominira pravo sile, pravo jačeg. Ko je jači, taj i tlači. I to je jedini princip
savremene politike koji danas u svetu postoji. Drugi principi ne postoje. Sementara Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika adalah tindakan pengecut, kriminal, dan hianat. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel berkumpul bersama warga Kuba dan menyampaikan dukungannya terhadap Nicolas Maduro dan Venezuela. Diaz-Canel menyebut bahwa penangkapan Maduro sebagai penculikan dan hal itu merupakan ancaman serius bagi Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika Serikat adalah tindakan pengecut, kriminal, dan hianat. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Selain itu, Diaz-Canel juga menyerukan persatuan Amerika Latin di tengah ketegangan diplomatik yang terus berlanjut antara Kuba, Venezuela, dan Amerika Serikat. Ya, tak hanya ikut campur dalam urusan politik Venezuela, Presiden Donald Trump juga mengancam Iran. Trump mengancam akan menghantam jika Iran bertindak represif pada pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Sebelumnya unjuk rasa besar-besaran digelar di sejumlah wilayah di Iran sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi Iran. Aksi pada awalnya dimulai di ibu kota Teheran ini meluas ke sejumlah wilayah dan mulai mengarah pada tuntutan politik, termasuk seruan menentang pemimpin tertinggi Iran Khamenei serta tuntutan penggulingan rezim. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang tukang cukur di Gaza membuka tempat pangkas rambut di reruntuhan rumahnya yang hancur. Ia kembali melanjutkan profesinya sebagai upaya bangkit dari keterpurukan di tengah konflik Gaza. Basom Al-Ghafri, seorang tukang cukur muda, telah mengubah reruntuhan rumahnya yang hancur di lingkungan Sheikh Radwan, kota Gaza, Palestina, menjadi tempat pangkas rambut. Ia melanjutkan profesinya di tengah kehancuran yang disebabkan oleh konflik bertahun-tahun. Nampak Al-Ghafri menyapu rambut dan puing-puing di bawah langit-langit yang runtuh dengan cermin tergantung tidak stabil, sementara pelanggan menunggu jasanya. Ia bercerita sebelumnya mengelola sebuah tempat pangkas rambut besar di rumahnya dengan banyak pelanggan. Namun rumah tersebut hancur akibat serangan Israel di Sheikh Radwan. Al-Ghafri pun menekankan bahwa pembukaan kembali salon tersebut sebagai upaya bangkit dari keterpurukan. هذا الصالون أنشأته استمرار للتحدي والألم اللي احنا عايشينه وأنا قررت بدل ما أسكن فوق الركام قررت أشتغل فوق الركام. Kini banyak warga Gaza terus tinggal di bawah reruntuhan rumah mereka untuk menghindari kondisi musim dingin yang keras. Mereka tetap bertahan di bawah reruntuhan rumah meskipun telah berulang kali diperingatkan untuk mencari tempat berlindung yang lebih aman. Setelah beberapa bangunan yang tidak stabil runtuh dan menewaskan serta melukai puluhan orang. Ya, badai musim dingin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak. ما عندكوش هواعي؟ ليش؟
Tanpa pakaian hangat dan alas kaki, anak-anak Gaza terlihat menggigil di dalam tenda-tenda usang yang tidak mampu melindungi mereka dari badai musim dingin. Salah seorang anak perempuan menceritakan kisahnya, bahwa seluruh pakaiannya basah dan dingin karena hujan. Bahkan tak sedikit tenda yang mereka tempati kebanjiran di tengah badai musim dingin yang melanda Gaza, Palestina. Ia pun mengharapkan bantuan berupa pakaian, selimut, dan juga sepatu untuk musim dingin. Kondisi musim dingin ini meningkatkan risiko hipotermia dan penyakit pernapasan, terutama bagi balita dan bayi. Fasilitas kesehatan yang terbatas membuat penanganan medis bagi anak-anak menjadi semakin sulit. Krisis ini mempertegas dampak konflik berkepanjangan terhadap generasi termuda Gaza. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PSSI mengumumkan John Herdman sebagai juru taktik baru skuad Garuda. Rencananya Herdman akan diperkenalkan kepada publik tanah air pada 12 Januari mendatang. Pengumuman John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih asal Inggris tersebut. Herdman dipastikan tinggal dan menetap di Indonesia selama menukangi skuad Garuda. Ya, Herdman merupakan pelatih yang memiliki rekam jejak ciamik dengan membawa timnas Kanada baik putra dan putri ke Piala Dunia. Ya, PSSI resmi mengumumkan mantan pelatih timnas Kanada John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional pada 2026. John Herdman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Herdman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco PSSI menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih Timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad Merah Putih. Ya, John Herdman resmi menjadi pelatih baru bagi Timnas Indonesia. Rencananya nahkoda baru skuad Garuda ini diperkenalkan pada 12 Januari mendatang. John Herdman resmi menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Kehadiran Herdman menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih asal Inggris itu. Herdman dipastikan akan tinggal dan menetap di Indonesia selama menukangi skuad Garuda. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah si John ini dia mau datang ke Indonesia dan dia mau tinggal di Indonesia ketika benar-benar Indonesia serius memilih dia. Nah, itu dibuktikan sama dia. Nanti tanggal 12 dia akan datang bersama-sama dengan keluarganya dan dia akan tinggal di Indonesia, tidak bolak-balik, tidak on-off seperti yang kemarin. Sehingga itu hanya ini ya, pertimbangan mendasar satu ya. Kami punya pertimbangan mendasar yang cukup banyak. Sehingga satu ini mendasar. Kenapa? Kalau pelatih timnas itu on-off, tentu ini tidak akan menguntungkan buat anak-anak kita. Menurut sejumlah pihak, pemilihan Herdman menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah hal yang tepat jika berkaca pada riwayat Herdman saat melatih Timnas Kanada.
CV Hetman juga cukup meyakinkan untuk membuat kita percaya bahwa dia orang yang tepat untuk membawa misi besar meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Jadi yang dipilih kali ini beneran pelatih ini beneran pelatih dengan rekam jelas, dengan konsep dan filosofi bermain yang jelas. Bukan sekedar orang yang punya nama besar, istilahnya bukan pelatih yang direkrut karena nama besar, tapi betul-betul memang pelatih dengan rekam jelas, rekam jejak, konsep bermain dan filosofi yang jelas. Hartman dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun fondasi sepak bola Kanada, baik di tim putra maupun tim putri. Bersama tim putra Kanada, ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sedangkan bersama timnas putri Kanada, ia berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia Wanita 2015. Rencananya Hartman akan tiba di Indonesia pada 11 Januari dan diperkenalkan ke publik sepak bola tanah air pada 12 Januari mendatang. Bangunan bedeng di Jalan Alpukat 3 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Polisi ungkap motif pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten adalah tekanan ekonomi. Rumah barang-barang ini memang benar punyanya istrinya. Ya pemirsa, Anda masih di Aini Sore bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, bangunan rumah semi permanen di Jalan Alpukat 3 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Kepulan asap hitam dan kobaran api nampak membesar di Jalan Alpukat 3 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api mudah membesar lantaran tempat tinggal yang dihuni pekerja proyek tersebut terbuat dari material kayu. 65 personel dan 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran diselidiki petugas kepolisian sektor Grogol, Petamburan. Pemirsa, 9 orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara pada Senin dini hari. Putus Kantin Anyur. 3 kecamatan terdampak adalah Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan, dan Siau Barat. Insiden terjadi setelah hujan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam waktu lama. Material batuan dan juga lumpur memenuhi jalanan dan meluber hingga bangunan warga. Pada Senin siang, banjir telah surut, namun jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah terdampak terputus. BPBD Kabupaten Sitaro mencatat korban meninggal dunia 9 orang, 5 orang dalam pencarian, 17 orang luka-luka, dan 102 jiwa mengungsi. Tak hanya itu pemirsa, 5 unit rumah dilaporkan hilang atau hanyut. Informasi lainnya pemirsa, polisi mengungkap motif pelaku pembunuhan anak politisi PKS beberapa waktu lalu. Pelaku nekat membunuh korban karena melawan saat hendak diikat. Polisi mengamankan HA, pelaku pembunuhan anak politisi PKS berusia 9 tahun yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pelaku diamankan saat hendak mencuri kembali di rumah mantan anggota DPRD Banten. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita senjata tajam yang digunakan membunuh korban dan digunakan kembali pada saat hendak mencuri rumah mantan anggota DPR. Dari pemeriksaan terungkap bahwa pelaku nekat membunuh korban yang masih berusia 9 tahun itu lantaran korban melawan saat hendak diikat oleh pelaku. Faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku hendak mencuri di rumah korban dan rumah mantan anggota DPRD. Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara mengikat kepala korban sebanyak 2 kali, mengutuk, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia.
Motif ekonomi menjadi alasan nekat pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian. Pelaku diketahui memiliki utang sebesar miliaran rupiah akibat pinjaman online dan investasi kripto. Pelaku juga membutuhkan uang untuk pengobatan karena diketahui pelaku mengidap penyakit kanker stadium 3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Banten karena tekanan ekonomi. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofasring. Dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku. Pemirsa, polisi mengungkap sosok pembunuh anak politisi PKS Kota Cilegon, Banten merupakan karyawan perusahaan ternama yang nyambi menjadi pencuri. Pelaku ditangkap saat akan mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roysyudin Sayuri. Ini dari atas kan? Dan satu dari atas. Ini bisa dari atas. Inilah detik-detik penangkapan HA, terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roysyudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol brankas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Pelakunya spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain pertama, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, makasih, Bang. Ada kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Untuk membacakan eksepsi berikut ini. Agenda sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem yang merupakan terdakwa atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Nadiem pun langsung mengajukan eksepsi. Saya mengabdi sebagai menteri, kekayaan saya.
Siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi, karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menjelaskan maksud pasal 256 KUHP tentang demonstrasi. Tiap orang yang ingin melakukan unjuk rasa tidak diwajibkan untuk izin, melainkan hanya harus memberitahukan kepada pihak kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina, itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bersifat delik aduan absolut. Pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. Sebelumnya, Undang-Undang KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 2 Januari 2026. Tim Liputan Anyus melaporkan. Seorang pemuda bernama Syafiq Ridan Ali Razan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Hoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga kini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Linglung dan diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam kondisi mabuk. Seorang pemuda ditangkap warga di atap sebuah rumah di Jakarta Selatan. Usai diamankan warga, pemuda itu kemudian diserahkan ke kantor polisi. Kasusnya berakhir damai. Pelaku mengganti kerusakan rumah warga serta membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.
Pemirsa, seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari tanpa sengaja ditemukan oleh Praja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana Aceh. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Dokter. Air lagi. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari berhasil ditemukan oleh Praja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana. Penemuan korban tanpa disengaja dan saat korban ditemukan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga sedang berada di lokasi itu. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Saat ditemukan, sejumlah praja IPDN memberikan minum kepada korban, kemudian mengevakuasinya menggunakan terpal dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Wamendagri Bima Arya yang berada di lokasi saat penemuan pun ikut mengantar korban hingga ke rumah sakit dan mencoba berkomunikasi dengan korban untuk menanyakan identitasnya. Sementara pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga pun diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu. Pemirsa, pasca banjir, TNI AD mendukung pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh Tamiang. Ratusan prajurit dikerahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari lumpur dan juga kayu. Prajurit TNI bersama masyarakat setempat gotong royong membersihkan material kayu dan sampah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Pembersihan dilakukan menggunakan sekop, cangkul, dan sapu. Alat berat juga dikerahkan untuk mengangkut timbunan lumpur dan juga material yang berat. Warga sekitar menyampaikan apresiasi dan berharap siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman. Memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar mengajar di tenda darurat. Raut keceriaan pun terpancar dari wajah para pelajar. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang.
hancur Pak. Semuanya kan udah rata Pak. Jadi kami di sinilah Pak di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu Bu. Benar Pak. Jadi dibagi dua ya Pak. Jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini murid-murid di sejumlah wilayah terdampak bencana mulai bersekolah. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan berolahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Mendikdasmen memimpin upacara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sebelum upacara, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki, salah satunya di SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang. Kami salut kepada Bapak Ibu Guru yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan semangat itu mudah-mudahan terus dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sempat saya masuk ke kelas juga, Bu Guru sudah mulai memberikan pelajaran dan melakukan dialog dengan murid-murid untuk mereka bisa semangat bagian dari lain. Pemirsa, hari pertama sekolah siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara siswa SMP Negeri 2 Pidi Jaya Aceh terpaksa harus kembali pulang karena tidak ada guru yang datang dan gedung sekolah yang masih tertimbun lumpur. Pada semua pihak terkunci menghadapi berbagai Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti upacara bendera di hari pertama masuk sekolah. Meskipun sisa lumpur masih terdapat di sekolah mereka, namun para siswa dan guru tetap semangat mengikuti kegiatan di hari pertama. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terdampak bencana banjir bandang 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat lalu. Jujur dari dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. Jadi tetap melanjutkan pembelajaran seperti sebelumnya. Sementara di Pidi Jaya Aceh, siswa SMP Negeri 2 Pidi Jaya yang juga korban banjir bandang dan tanah longsor terpaksa harus kembali pulang. Meski di depan gedung sekolah sudah tersedia tenda darurat, namun hingga menjelang siang tidak ada satupun pihak sekolah yang hadir. Sedih? Sedih. Kenapa merasa sedih? Karena tidak bisa sekolah lagi. Kemarin belajar nggak? Nggak. Kenapa? Hari ini baru sekolah. Rumah kayak mana? Kena banjir nggak? Kena di belakang aja. Baju sekolah aman? Para siswa berharap pemerintah bisa segera membersihkan sedimen lumpur yang menggunung agar mereka bisa kembali belajar normal. Dari Padang dan Pidi Jaya Aceh, Budi Sunandar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang yang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar.
Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Masih di iNews sore, pemirsa, tiba di New York, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istri dibawa ke pusat tahanan Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Maduro ditahan di penjara Brooklyn, tempat para pelaku kriminal yang berat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dibawa ke pusat tahanan Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, Amerika Serikat setelah tiba di Manhattan dari Pangkalan Udara National Stewart menggunakan helikopter. Konvoi yang membawa Nicolas Maduro bersama istrinya menembus kerumunan warga di sekitar Brooklyn. Maduro ditahan di penjara Brooklyn, tempat para pelaku kriminal berat. Maduro akan menghadapi dakwaan di Pengadilan Federal Amerika Serikat di Manhattan atas tuduhan narkotika. Maduro dan istri Cilia Flores ditangkap pasukan elit Amerika Serikat Delta Force di kediamannya hanya beberapa saat setelah militer Amerika Serikat membombardir kota Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Militer Amerika Serikat menangkap Maduro beserta istri atas perintah langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara pemirsa, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menuntut agar Presiden Venezuela dan istrinya dibebaskan. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Por herencia, tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún. Sementara Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika adalah tindakan yang pengecut, kriminal, dan khianat. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel berkumpul bersama warga Kuba dan menyampaikan dukungannya terhadap Nicolas Maduro dan Venezuela. Diaz-Canel menyebut bahwa penangkapan Maduro sebagai penculikan dan hal itu merupakan ancaman serius bagi Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika Serikat adalah tindakan pengecut, kriminal, dan khianat. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Selain itu, Diaz-Canel juga menyerukan persatuan Amerika Latin di tengah ketegangan diplomatik yang terus berlanjut antara Kuba, Venezuela, dan Amerika Serikat. Sejumlah pemimpin dunia mengutuk serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela. Salah satunya mengatakan serangan Amerika sebagai tindakan pengecut. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región.
Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? De igual manera, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervención en Venezuela. U svetu dominira pravo sile, pravo jačeg. Ko je jači, taj tlači. I to je jedini princip savremene politike koji danas u svetu postoji. Pemirsa, usai diserang Amerika Serikat, sejumlah fasilitas militer Venezuela porak-poranda. Seorang prajurit berbagi kisah heroik saat serangan pasukan khusus Amerika Serikat berlangsung. Inilah kondisi pangkalan udara La Carlota di negara bagian Miranda, Venezuela, usai diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Amerika Serikat Delta Force yang mengerahkan 150 pesawat menyerang instalasi militer, bandara, pelabuhan, serta rumah persembunyian Presiden Maduro. Akibat serangan ini, sedikitnya 40 orang yang sebagian besar merupakan pengawal Presiden Maduro meregang nyawa. Sementara itu, tentara Venezuela yang terluka menceritakan pengalaman mereka saat serangan militer Amerika Serikat yang berlangsung pada dini hari tanggal 3 Januari. Salah satunya adalah Ricardo Salazar, sersan senior ketiga Batalion Rivas. Setelah menyadari adanya ledakan, Salazar mengambil sistem rudal anti pesawat buatan Rusia. Namun belum sempat ia menggunakan senjata itu, sebuah bom meledak di dekatnya. Escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido. Un momento no escuché un helicóptero, nada de eso. Usai dibombardir Amerika Serikat, pihak keamanan Venezuela memperketat pengamanan di sejumlah kawasan. Pemerintah Venezuela mendesak rapat darurat Dewan Keamanan PBB usai invasi militer Amerika Serikat dan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Pemirsa, tak hanya ikut campur dalam urusan politik Venezuela, Presiden Donald Trump juga mengancam Iran. Trump mengancam akan menghantam jika Iran bertindak represif pada pengunjuk rasa. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Pemirsa, jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama dengan rekan saya, Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual dan juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga sejuknya. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Sebelumnya unjuk rasa besar-besaran digelar di sejumlah wilayah di Iran sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi Iran. Aksi pada awalnya dimulai di ibu kota Teheran ini meluas ke sejumlah wilayah dan mulai mengarah pada tuntutan politik, termasuk seruan menentang pemimpin tertinggi Iran Khamenei serta tuntutan penggulingan rezim. Tim Liputan iNews melaporkan.